Selamat malam teman-teman. Baik, perkenalkan, aku Anjalia, di sini sebagai tutor akademik asrama bidang kimia. Di sini akan melakukan tutorial asinkron ketiga dengan materi energi dan perubahannya, juga tentang struktur atom. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Di sini ada karbon monoksida, yang dimana dia digunakan untuk mengeluarkan oksigen dari oksida logam, sehingga menghasilkan logam murni. Jadi persamaan termodinamika untuk reaksi antara CO dan besi oksida ini akan menghasilkan Fe ya, logam murni Fe, dan juga gas CO2, yang dimana entalpinya yaitu minus 26,7. Diketahui juga pembakaran dari CO itu adalah minus 283, yang dimana ditanyakan berapa perubahan entalpi dari pembentukan 100 gram Fe2O3. Nah, bagaimana kita mencari berapakah entalpi dari pembentukan? Jadi kan kita tahu ya, entalpi pembentukan itu dari bentuk fungsi yang fungsi unsur-unsurnya gitu ya, unsur-unsur tunggalnya. Di sini udah ada reaksinya sih, udah ada reaksi antara Fe ditambah sama unsur oksigen ya, menghasilkan Fe2O3. Ini adalah reaksi untuk entalpi pembentukan. Caranya kita bisa mencari berapa nilai entalpinya. Pertama kita harus modifikasi pembakaran dari CO ini, lalu kita juga modifikasi dari reaksi yang ini. Lalu setelah itu dilakukan hukum Hess atau penjumlahan antara reaksi satu dan reaksi kedua. Setelah itu, bahkan kita dapatkan formulasi reaksi seperti di bawah ini. Nah, hasilnya akan mendapatkan entalpi pembentukannya. Baik, langsung saja kita ke penyelesaiannya bagaimana. Jadi, CO ditambah dengan oksigennya pembakaran CO ini akan menghasilkan CO2, yang dimana entalpi pembakarannya itu sama dengan minus 849 kJ per mol. Selanjutnya, karena di reaksi atas, dia itu mintanya 3 CO ya. Berarti kita harus buat ada 3 dikali 3 berarti. Jadi 3 CO ditambah dengan 3 per 2, semua dikali 3 ya berarti. Menghasilkan 3 CO2. Selanjutnya, delta H-nya akan 3 kali lipat juga, yaitu jadi minus 849 kJ per mol. Ini aku tadi ada salah, jadi di sini tuh harusnya diketahui di soal kan ini ya, minus 200. Minus 283. Oke. Selanjutnya kita akan memposisikan Fe2O3 yang dari reaksi yang di atas ke sisi kanan, karena kan harus awalnya dari sisi kiri ya, karena kita membuat reaksi pembentukan, berarti kan harus si Fe2O3 itu harus sebagai produk jadinya ya. Gimana caranya? Ya tinggal dibalikin aja, jadi 2 Fe ditambah 3 CO2 menghasilkan Fe2 Fe2O3 ditambah
3CO. Nah, entalpinya bagaimana? Entalpinya akan menjadi bernilai positif. Awalnya kan negatif ya. Jadi bernilai positif. Oke, setelah itu dilakukan penjumlahan seperti hukum hash. Jadi kita bisa mencoret beberapa yang bisa dicoret seperti ini CO2 ya, karena di atasnya juga ada CO2. Terus ada CO, karena di atas yang ini itu ada CO. Semua udah dicoret, yang bisa dicoret tinggallah 2 Fe ditambah 3 per 2 2 menghasilkan Fe2O3. Di mana entalpinya ya entalpi penjumlahan dari keduanya, yaitu sama dengan minus 822,3 kilojoule per mol. Tapi dia belum selesai sampai di sini. Ini kan udah dapat ya sebenarnya entalpinya, pembentukan. Tapi dia mintanya dalam 100 gram ya. Jadi gimana cara kita mengubah ke dalam 100 gram? Kan berarti entalpi H yang diinginkan itu harus dalam 100 gram. Jadi kita harus kalikan sama mol ya. Mol dari 100 gram itu berapa? Jadi minus 822,3 ini dikalikan sama molnya. Kan dia 100 gram ya. MR-nya berapa? Nah, MR-nya kita cari dulu. MR MR dari Fe2O3 ini gimana? Jadi kan 2 kali AR-nya Fe 55,85 ditambah dengan 3 kali 16 AR-nya menghasilkan 159,7 gram per mol. Oke. Nah, tinggal kita masukin aja ke sini. 159,7. Nah, didapatkan hasilnya yaitu sebesar minus 514,9. Inilah mol dari pembentukan untuk 100 gram Fe2O3. Jadi jawabannya itu adalah di A ya. Yang si A gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, nah di nomor 2 ini dia berbeda lagi ya. Dia nanya berapakah massa si metana jika dibakar dengan memanaskan air dengan suhu perubahan 25 sampai 70. Dan diketahui juga entalpi pembakaran dari metana itu adalah minus 802,3. Pertama-tama kita harus hitung dulu nih berapa Ki reaksinya ya. Ki larutan, si air. Itu kan rumusnya Mc delta T ya. Kayak biasa. Nah, kita masukin. Ini kan awalnya dikasih taunya dalam bentuk mililiter ya. Volume. Dikalikan aja langsung sama si massa jenisnya. Langsung dapat ya. Massa si airnya itu 250 juga gram. Terus dikali sama Cp-nya 4,2 joule gram Kelvin. Terus dikali sama perubahan suhunya. Perubahan suhunya dari 425 ke 70 itu kan 45 ya.
didapat kalorinya itu adalah 47.250 Joule atau sama dengan 47,25 Joule. Tuh. Kita udah dapat Q-nya nih. Kita sekarang, karena asumsinya adalah pembakarannya itu menggunakan pemanasan air, jadi Q-nya Q untuk pembakaran si CH4 itu sama dengan Q pemanasan air. Itu ya. Jadi kita bisa samain nih. Kalori yang diterima sama dengan kalori yang keluar gitu ya. Nah, berarti N untuk si CH4 ini bisa kita cari dengan membagi si Q dengan delta P, delta H yang dikasih, delta HC. Dibagi aja, jadi minus 47,25 dibagi, kita tadi kan minus 802 ya, 3 kilojoule per mol. Dapatkan molnya kan ini kan awalnya dari satuan joule ya, kilojoule yang ini. Nah, didapatkanlah molnya 5,89 kali 10 pangkat minus 2 mol. Nah, dapat molnya. Sekarang kita tinggal cari masanya. Masanya si CH4 itu ya tinggal dikali aja ya. Molnya dengan si MR-nya. Dapat molnya itu 5,89 kali 10 pangkat minus 2. MR-nya itu 16 ya. 16 gram per mol. Jadi kita dapat hasilnya adalah 0,94 gram untuk si CH4 gitu. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini agak sedikit rumit ya teman-teman nomor 3 ini. Jadi nomor 3 ini lebih panjang lagi pembahasannya. Mau dibahasnya itu panjang. Oke, kita baca dulu. Oke. Jadi ceritanya ada NH4, NO3. Itu diurai ya, dilarutkan. Akan membentuk NH4 dan NO3. Jadi umumnya satu bungkus pendingin kan itu kan ceritanya pendingin ya, itu tergantung di pendingin. Senyawa ini tergantung di pendingin. Jika dia mengandung 50 gram si senyawa ini dan dilarutkan dengan 125 mili air pada temperatur air 25 derajat dan temperatur akhirnya adalah minus 9. Maka hitunglah entalpi dari reaksi dalam kilojoule per mol untuk NH4NO3 yang dikonsumsi. Anggap tekanan konstan dan pembungkus tidak mengabsorbasi panas, berarti nggak ada heat loss gitu ya. Dan larutan mempunyai kapasitas panas molar sebesar 75,3 Joule derajat Celcius. Nah, pertama-tama kita berarti harus tentuin berapa molnya. Mol untuk si larutan. Oke, sebentar. Kita harus tentuin berapa mol si larutan. Jadi Q larutan, kalori ya maksudnya. Kalau dari larutan itu berapa? Kan tinggal kali kapasitas dengan perubahan suhu ya. Kapasitasnya dikasih tahu yaitu 75 ya. 75,3 dikali sama entalpinya kan dari minus 9 ya dikurang 25 ya, hasilnya itu sama dengan minus 0,2 Joule
Atau kita bulatin jadi minus 2,56 kilojoule. Gitu. Udah dapat nih larutannya. Tapi menurut saya jadi kita di sini kan asumsinya larutannya itu adalah kan pemanasan air ya, adanya perubahan temperatur pada air. Jadi dianggap bahwa larutan itu larutan sama dengan reaksi dari si NH4 NO3 ini. Reaksi. Nah, selanjutnya karena dia sama berarti kita bisa cari dong berapa mol dari NH4 NO3 ini. Caranya gimana carinya? Tinggal kita masukin molnya kayak pertama kita cari molnya dulu ya. NCNH4 NO3 itu bisa didapat dengan membagi antara massa dengan molarnya. Massanya kan diketahui ya. Massa dibagi molar. Massanya kan diketahui itu 50 ya, 50 gram. MR-nya si NH4NO3 itu kalau nggak salah itu 80 gram per mol ya. Jadi dapatlah molnya itu 0,625 mol. Selanjutnya, setelah kita dapat molnya si NH4NO3 ini, kita bisa cari entalpinya. Cara cari entalpinya yaitu, nah, bisa ditentukan yang A ini. Entalpinya itu dengan membagi antara Q reaksi atau kalau reaksi dengan mol si spesinya ya NH4 NO3. Jadi kan mol reaksinya kan sama dengan mol atom tadi ya, yaitu minus 2,56 kilojoule dibagi dengan 0,625 mol. Didapatkan hasil 4,1 kilojoule per mol. Gitu. Untuk yang A. Selanjutnya ditanya, apakah ini reaksi endotermik atau dia adalah reaksi eksotermik? Jadi kan dari nilai yang tadi aja ya yang di sini, itu kan nilainya minus ya. Nah ini kan nilainya minus. Jadi kita bisa aja membagi, tapi karena ada penurunan suhu ya, awalnya kan minus, tapi kan adanya perubahan suhu, jadi dia bakal jadi positif. Kan larutan itu berbanding terbalik ya dengan reaksi dalam hal angkanya, bukan simbol positif negatifnya. Jadi larutan itu minus dari reaksi gitu ya. Jadi bisa kita masukin di sini tuh. Jadi ini tuh jadinya harusnya positif ya. Karena dia itu ada minnya itu di sini. Sorry. Ada minusnya itu di bagian ini. Jadi larutan itu minus dari reaksi minus. Gitu. Jadi karena dia minus, maka dia itu harusnya adalah dan habis dia minus, terus dia menghasilkan bentuk yang positif karena berbalikan ya, awalnya kan minus ya. Dikasih minus lagi jadi positif. Jadi hasilnya adalah endotermik karena dia jadi positif. Dan selain itu kita juga bisa ya dari kita lihat adanya penurunan suhu lingkungan atau adanya keadaan yang dari panas menjadi dingin. Jadi di B itu jawabannya adalah delta H itu lebih besar dari 0 karena suhu lingkungan
itu menurun. Menurun. Gitu. Selanjutnya yang C, kita ditanya berapakah apa nilai delta derajat F atau nilai pembentukan dari NH4NO3 ini jika menggunakan data yang diberikan, yaitu data pembentukan NH4 sendiri. NH4 plus itu adalah minus 132,5 dan pembentukan NO3 itu adalah minus 204,7. Jadi dari sini kan kita sebelumnya kan di reaksi yang ini itu dia kan penguraian ya. Berarti kalau pembentukan dia sebaliknya gitu. Tinggal dibalik aja reaksinya sebenarnya. Jadi mungkin aku taruh ke tempat yang berbeda ya. Nah di sini. Jadi kan kita tahu kalau delta H itu ya. Delta H itu sama dengan sigma atau hasil ya. Hasil jumlah dari delta H si produk dikurang sama delta H si reaktan. Nah, delta H si produk itu kan berarti si delta H si delta H yang tadi kita dapat itu kan yang penguraian itu dia nilainya bukan minus 4,1 kilojoule per mol. Terus dia untuk yang padat yang si produk kan ada pembentukan dari si apa namanya? Si delta H NH4 plus tambah delta H NO3 minus ini delta HF ya. Itu bisa disebut itu sebagai pembentukan. Dikurang dengan delta H reaktan-reaktannya kan cuma satu ya, yaitu si NH4 NO3 delta HF dari si NH4 NO3. Jadi dari reaksi ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa si delta H pembentukan NH4NO3 itu tinggal dibalik aja rumusnya. Jadi dia sekarang yang diketahui ini kan tinggal si NH4NO3 yang nggak tahu berapa nilai pembentukannya. Jadi tinggal kita balik ke reaksinya. Delta HF derajat ya NH3 NO2 sama dengan si ini si delta H NH4 ini aja 132,5 kilojoule mol ditambah ini dalam kurung ya, jadi dalam kurung terus ditambah minus 204 yang untuk si NO3,7 terus dikurang lagi sama si ini kan beda luas kan jadi negatif ya, jadi 4,1 kilojoule per mol dan didapatkan hasilnya yaitu minus 341,3 kilojoule per mol. Jadi pembentukan untuk NH3NO NH4NO3 ini kok NH4 ya.
NH4, NO3. Oke, gitu ya. Baik, itu untuk nomor 3. Sudah selesai untuk yang nomor 3, kita lanjut ke nomor yang keempat. Nah, di sini masuk ke materi yang selanjutnya yang baru, yaitu struktur atom. Diketahui panjang atom yang disebut bereksitansi elektron yang mirip dengan H dari kulit keempat ke kulit keenam itu adalah berapa? Berapakah panjang gelombangnya? Jika ketetapan Rayleigh-Hayward-nya itu adalah 190.737 per centimeter. Jadi pertama kita harus masukin dulu ya rumus di teori si Hayward ini, itu 1 per lambda atau panjang gelombang. Ya, jadi kayak gambar X ya. Jadi 1 per lambda itu sama dengan konstanta Hayward itu dikali dengan 1 per N1 pangkat 2 dikurang 1 per N2 pangkat 2. Ya. Dan kita tahu kalau konstantanya itu 109.737 cm minus 1 dikali dengan, kan dari kulit keempat ya, berarti N1-nya keempat ya, 4 pangkat 2 dikurang sama 1 per 6 deh, ke kulit ke-6. Ini kalau dikaliin dapat hasilnya 310 cm minus 1. Tapi kan biasanya ditanyakan, di sini ditanyakan dalam mikro ya, berarti kita tinggal tinggal turunin. Ini kan masih dalam 1 per lambda. Berarti kalau dalam lambda yaitu 1 per 3, 8, 10 cm minus 1. Hasilnya yaitu 2,62 kali 10 minus 4 cm. Karena diminta dalam mikro, maka kita konversi jadi 2,62 mikrometer. Gitu. Oke. Baik. Itu aja sih untuk yang nomor ini. Jadi lebih gampang harusnya. Karena dia tuh singkat-singkat gitu. Oke, itu yang A berarti jawabannya. Selanjutnya kita ke nomor yang terakhir, yaitu tentang jumlah orbital dari suatu benda. Jadi di sini itu dia diketahui ya, atom yang dimaksud itu adalah germanium. Terus dia nanya berapakah konfigurasi dari germanium tersebut. Caranya ya kayak konfigurasi biasa, tapi dia nanya berapa jumlah atom pada orbital P. Jadi kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Germanium itu kan jumlah atomnya ada 32 ya, 32. Jadi kalau kita buat lagi konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p2. Oke. Dia nanya jumlah elektron pada orbital P. Nah, kita hitung aja. Jadi yang P itu yang beda-beda kan. Ada yang 6, terus ada yang terakhir 2. Berarti 6 tambah 6, 12, tambah 2, 14 ya. Jadi ada 14 elektron. Elektron pada orbital P. Jadi jawabannya sih E.
Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial hari ini. Jadi kita udah bahas beberapa soal tentang energi dan perubahannya dan juga tentang uh, struktur atom. Mungkin aku cukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa untuk stay healthy. Oke, tutup. Selamat malam.